Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Haleluya, puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Yang penuh dengan sukacita katakan shalom. Boleh sambil bangkit berdiri, mari sama-sama berikan salam yang terbaik. Sampaikan berkat untuk setiap saudara-saudara kita. Di kanan, di kiri Anda, depan, belakang. Boleh berjalan ke belakang. Yang di belakang boleh ke depan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Keluarga yang sangat diberkati di Rock Ministry ini luar biasa. Haleluya. Saudara penuh dengan sukacita katakan amin. Yes. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita. Lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Kami berdoa di depan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam setiap waktu hidup kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau menyertai setiap perjalanan kami. Engkau ada dalam setiap rencana-rencana yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kasih-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menyembah Raja segala Raja. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapakku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
kami nyatakan kekuatan kami ada bersama Yesus Raja. Haleluya. Come on. Mari warga kerajaan bersiap menari puji nama Dia. Hey! Woo! Mari bersama ya. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama.
Raja kita. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yes. Hanya Dia yang layak. Samping kiri kanan katakan, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Engkau. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan. Pertanyaan pertama, what is the greatest force on earth? Maksud saya lebih jelas lagi tentang tenaga penggerak. Ada yang berkata sekarang banyak mobil, ada yang pakai bahan bakar bensin, ada yang hybrid, ada yang listrik. Penggeraknya apa yang paling hebat? Dan firman Tuhan menunjukkan penggerak yang terhebat adalah compassion. Saya sering katakan, make compassion your compass in your life. Jadikan compassion itu kompas dalam hidup saudara. Kalau tidak digerakkan compassion, ya bisa mungkin cuma dari kita. Kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Dia berkeliling ke kota dan desa. Dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Akibat memberitakan Injil kerajaan surga, akan ada apa? Tanda heran, kesembuhan, kelepasan. Ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibutuhkan dunia ini? Gembala-gembala, shepherds. Maksud saya gembala bukan pendeta. Pendeta pun bukan istilah Alkitab ya. Pastor, pemberi makan kepada gembala. Karena itu dia bilang, tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja itu bukan mereka yang bertugas di gereja, bukan saudaraku ya. Lebih daripada itu, dunia, the world, dunia inilah saudaraku, the field. The field is not bukan di antara gedung gereja. Minta pada Tuhan yang mempunyai tuayan, the Lord of the harvest. Apa yang kita mau minta? Kita minta compassion. Sebab kalau mobil tidak ada bahan bakarnya, tidak bergerak. Tetapi untuk bergerak menjangkau yang the lost, the hungry, orang-orang yang menderita. Sebab compassion itu bahasa aslinya splanchnizomai. Artinya ada kekuatan yang di dalam kita yang tidak mungkin bisa lepas kecuali disalurkan. Itulah kasih Tuhan. Dan ini kepada orang-orang yang menderita. Di dalam cerita ini tentang orang-orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. They don't know what to do, and they don't know where, dari mana mereka dapat pertolongan. Mau kemana? Mau apa? Tidak tahu. Itulah untuk itu Kristus datang. Dan Injil kerajaan memberitakan Sang Raja telah datang. Dan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, bukan pekerja gereja. Kalau mau saudaraku berkelanjutan, pastikan digerakkan compassion. Kenapa saya pergi ke Bali? Compassion. Not just a good thought, bukan cuma ide bagus. Saya melayani Tuhan akhir tahun 47 tahun by His grace. Apa yang membuat kita bergerak? Usia saya baru 75, masih remaja saudara ya. Belum 100. Tetapi yang menggerakkan kita, the compassion of God. Splanchnizomai.
ketika melihat itu tidak mungkin saudaraku kalau tidak menangis melihat penderitaan mereka. More than sympathy, more than empathy, ini compassion. Karena itu dia tinggalkan sorga saudaraku yang disembah para malaikat. Memilih hidup yang dituduh sesat dan sebagainya. Kalau saya baca sebelumnya, orang Farisi berkata dia digerakkan oleh kuasa setan. No, dia digerakkan oleh kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan keluarnya tidak mungkin cuma Yesus sendiri. Mari kita berdoa supaya serahkan diri untuk menjadi laborers di dalam harvest field yang besar ini. Mereka terlantar, tidak tahu mesti kemana. Mereka membutuhkan shepherds. God bless you. Laborers in the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar kasih-Mu memenuhi kami siang hari ini Tuhan. Buat mata kami tetap memandang Tuhan. Buat Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Dalam cerita apapun hidup kami, Engkau tetap ada Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Ini iman kami Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari naikkan doa ini sebagai perenunganmu, katakan.
dunia berubah, dunia namun kasih-Mu Tuhan. Yes. Katakan Kau setia Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya rindu Bapak Ibu saja naikkan pujian ini, katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan. Yes. Amin, amin. Sungguh Kau setia Tuhan. Ku percayakan hidupku Tuhan. Aku Dia katakan sampai. Yes. Terima kasih. Oh Yesus. Satu-satunya. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Kau sempurna Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yesus, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik, ya Tuhan Yesus, tetap kami lihat penyertaan-Mu Tuhan. Buat hati kami tetap tenang dalam Engkau. Yes. Buat hatiku tetap percaya Tuhan. Yes. Sekali lagi katakan sampai detik ini Tuhan. Thank you. Yes. Sungguh sempurna. Akui sempurna Tuhan. Yes. Haleluya. Yesus Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya, satu-satunya. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya. Yes. Engkaulah sumber segalanya ada dalam hidup kami. Semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah terjawab. Dan pagi ini kami butuh tuntunanmu. Sehingga apa yang sudah tersedia semua, sekalipun di dalam pemurnian, kami tidak putus asa, kecewa, tawar hati, tapi kami tetap terus maju, berada dalam tuntunan-Mu, sehingga sampai kepada yang Tuhan mau, itu terwujud. Mari Bapa, dalam nama Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, berbicara untuk setiap kami, sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran-Mu yang penuh dengan arahan yang jelas. Hanya di dalam nama yang kami cintai, pujaan hati kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pemimpin pujian, singers, pemusik semua yang kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ketika air mata dan pengharapan berjalan bersama. Nah, saya memberi gambaran itu, air mata itu bicara waktu kita sedang berada dalam tekanan, pencobaan, proses sekolah Tuhan, walaupun kita dalam kebenaran. Ya kalau kita di luar kebenaran, kita bertobat untuk masuk lagi dalam kebenaran, pemurnian itu tetap terjadi. Nah, bagaimana pengharapan kita kepada satu-satunya Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, itu menjadi wujud nyata. Bahwa apapun terjadi, kita tetap yakin Tuhan itu baik. Amin. Dan jangan bermimpi Tuhan itu akan memadamkan api pemurnian, jangan bermimpi. Atau jangan bermimpi Dia akan angkat saudara keluar dari api pemurnian itu. Tapi saya punya iman percaya, api pemurnian apapun datang, di tengah-tengah itu Tuhan tetap ada beserta saudara. Haleluya. Jadi itu yang saudara perlu mengerti. Makanya kita akan belajar dari satu pasal, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3-12 tentang pengharapan, iman dan kasih. Ya. Tadi kita dengar pujian tentang pengharapan. Orang akan punya pengharapan kepada Tuhan kalau dia sabar terhadap dirinya sendiri. Dia harus sabar pada diri sendiri. Nah, itu kita harus belajar. Tapi orang akan beriman kepada Tuhan, dia harus sabar kepada Tuhan. Tapi orang bisa sabar terhadap sesama, itu adalah dengan kasih dan pengampunan. Jadi kata kunci di sini, iman, pengharapan, kasih, itu kita punya sabar dan keyakinan. Berjalan bersama. Ya. Makanya kalau sabar terhadap diri sendiri, itu adalah pengharapan. Sabar terhadap Tuhan itu iman. Sabar terhadap sesama, kasih dan pengampunan. Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat dari satu pasal ini, saya tidak baca per ayat, tapi dari satu pasal ini, apa yang kita bisa belajar untuk iman saudara dan saya yang bisa
terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, tadi saya katakan kata kunci itu sabar. Makanya kita sudah tahu bahwa sabar itu sulit. Tapi pahalanya tidak terbatas. Itu dia. Makanya dibilang seringkali saudara dengar, sabar itu ilmu tingkat tertinggi. Ya, jadi belajarnya itu setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, latihannya setiap saat. Dan ingat, ujiannya datang, pemurnian itu tidak pernah minta permisi. Beritahu saudara, itu selalu mendadak. Dan sekolahnya seumur hidup. Jadi jangan bermimpi dalam api pemurnian itu ada waktu-waktu hidup kita itu selesai. Tidak pernah selesai. Sampai kita sudah ada di muka bumi. Baru itu apa? Selesai. Nah, justru kita lihat di situ, walaupun air mata itu bersama-sama dengan pengharapan, apa yang harus kita buat? Latih. Saya suka pakai kata latih, supaya iman yang terus bertumbuh di dalam apa? Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat ayat per ayat, ayat 3 sampai yang kelima. Berkata begini. Ayat 3 sampai kelima berkata gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sebelum kita lihat kira-kira dari ayat 3 sampai 4 sampai 5 ini, ada yang perlu kita mengerti dalam pemurnian ini supaya kita tidak mundur, kita tetap yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Coba, pernah enggak saudara ketahui siapa orangnya dalam hidup ini jatuh ratusan kali. Alkitab bilang 7 kali dia terbangun, bagi saya 7 kali itu apa? Angka sempurna. Ratusan kali itu jatuh, tetap bangun dan tidak pernah putus asa. Saudara tahu siapa orangnya? Saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kok bisa itu Pak? Sudah lihat? Dalam satu riset dari di New York University, itu dari Karen A. Adolph, bahwa bayi itu waktu belajar jalan dari umur 7 bulan sampai 12 bulan, itu setiap hari bisa puluhan kali jatuh. Diperkirakan ratusan kali. Makanya diberi angka yang tidak pasti 240 kali. Tidak pernah dia diem, dia bangun. Kalau saudara waktu itu tidak bangun-bangun, tidak bisa jalan hari ini. Halo? Makanya hari ini sadarlah. Kalau dalam pemurnian atau ujian, saudara diciptakan Tuhan dalam rupa Dia, itu kan luar biasa. Dengan seperti ini saudara janjinya, bahwa sejak belajar jalan aja, ratusan kali saudara bangun dan bisa jalan. Apalagi di hari-hari ini makin berumur, makin tua. Jangan gentar dan takut, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun pemurnian, tetap bangkit dan saudara menikmati janji Tuhan yang hebat. Haleluya. Nah, dari ayat 3, 4, 5. Perlu kita latih itu apa? Hidup dalam sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Kita mengerti dulu ini, hidup dalam sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus. Nah, tadi saya katakan bahwa
untuk iman, pengharapan dan kasih itu kita latih, kata kuncinya sabar dan yakin. Harus latih sabar terhadap diri sendiri, itu pengharapan. Sabar terhadap Tuhan, itu iman. Sabar terhadap sesama, kasih dan apa? Mengampuni. Nah, perlu tahu bahwa kesabaran itu bukanlah menunggu secara pasif, bukan. Tapi melainkan aktif, percaya pada waktu dan rencana Tuhan. Amin. Tetap kita aktif. Nah, makanya dalam kita berlatih, hidup dalam sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus ini, kita harus punya pengertian. Ya, seringkali mungkin kalau saudara dengar, saya seringkali khotbah bahwa Christ at the cross is the center of our life. Bahwa hidup kita itu harus berpusat kepada apa yang diselesaikan, yang Tuhan lakukan di kayu salib. Nah, makanya dari kebenaran ini kita lihat bahwa yakinlah salib itu mengajarkan kasih dan anugerah Tuhan. Saudara tidak usah ragu. Jadi pemurnian datang, saudara selalu punya sikap bersyukur. Karena semua itu dia selesaikan di kayu salib. Dan kebangkitan, jadi salib itu mengajarkan kasih, kebangkitan itu memberi pengharapan. Selain itu, sikap bersyukur membuat kita hidup di dalamnya. Jadi kalau saudara bilang sikap bersyukur ini penting untuk kita mengerti bahwa salib itu nyatanya kasih Tuhan pada saudara dan anugerah. Sedangkan kebangkitan itu adalah pengharapan bahwa kita punya kebangkitan itu membawa kita tuh makin mengerti bahwa kebangkitan itu beri pengharapan. Untuk menikmati itu, ya latihlah sikap bersyukur. Haleluya. Nah, caranya kita berlatih sikap bersyukur, semua yang kita perkatakan, kita rasakan, kita lakukan, selalu Tuhan itu nomor satu. Tidak ada yang lain. Saudara mau hebat dalam bisnis, terjadi kemajuan, perlu tahu itu semua karena Tuhan. Perlu bersyukur. Dalam pelayanan terjadi expand di mana-mana, karunia-karunia roh dipertajam, perlengkapan senjata dipertajam, mujizat banyak terjadi melalui saudara. Tetaplah bersyukur. Itu bukan kehebatan saudara. It's about adalah salib dan kebangkitan Kristus. Amin. Amin. Makanya kita dilatih untuk supaya apa? Supaya hari lepas hari punya sikap hati yang bersyukur. Kalau tidak mau dilatih, tidak mungkin. Dan makanya api pemurnian itu datang untuk melatih kita. Supaya sadarlah kita bahwa semua yang kita buat itu semua karena Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus. Nah, yang lain lagi, sikap bersyukur, dengar baik-baik, itu lahir dari ketika kita sadar bahwa salib itulah yang membayar hutang saudara dan saya. Selain salib membayar hutang saudara dan saya, kebangkitan itu yang membuka pintu masa depan saudara. Haleluya. Amin. Jadi sadar kita, ambil keputusan bahwa kebangkitan itu membuka pintu masa depan saudara. Bukan karena saudara hebat, pintar, berpendidikan. Bukan. Ya, semua dasarnya itu. Dan salib itu yang membayar hutang kita. Makanya saudara lihat, kita berhutang dengan dosa kita. Tapi Tuhan yang bayar. Kita berada dalam penyakit akibat dosa yang kita buat terjadi kutuk. Dia bayar untuk diberkati. Halo? Saudara yang lemah, dia bayar supaya saudara jadi kuat. Saudara yang bimbang supaya punya pengharapan. Semua dia yang bayar. Haleluya. Jadi terjadi itu semua. Itu karena salib dan kebangkitan. Kalau saya bicara salib itu bicara kematian juga. Ya. Jadi kita harus mengerti ini. Makanya saudara lihat. Saudara itu orang yang sangat bernilai. Biji mata Tuhan. Harta kesayangan Tuhan.
kekasih Tuhan, orang yang berkenan. Coba renungkan itu. Itu nilai saudara. Dan identitas saudara bukan kacung, tapi anak Tuhan. Bahkan raja, Yesus raja di atas segala raja. Warisanmu kerajaan Allah, bukan pengemis. Berhati hamba, tapi tidak bermental pengemis. Karena identitas kita anak raja, anak Tuhan. Dan kita punya tujuan, mewujudkan gambar Tuhan. Di mana-mana orang melihat Tuhan hidup dalam saudara. Kalau saudara ngerti seperti itu hidup saudara berarti. Ya, saudara adalah kebodohan kalau kita tukar dengan nilai-nilai murahan. Terjadi perceraian, korupsi, pembohongan, pinjol, pinjaman online, game online, judi online. Ya, kita lihat itu. Dan saudara lihat, saking bobroknya kita. Anak-anak muda, generasi Y dan Z. Pasti sudah jarang untuk buka gadgetnya, baca Alkitab. Yang dilihat di Instagram, TikTok bukan apa. Tapi kita lihat, karena saking kasih dan mengasihi saudara, anak-anak muda, dia juga hadir di Instagram dan TikTok. Bahkan di AI, ada kebenaran-kebenaran yang ditayangkan. Itu bukti kasih Tuhan. Dia tidak mau saudara hancur dan hilang untuk tetap menikmati perjanjian dia. Janjian yang akbar dan mulia bahwa dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memperdulikan. Ya, renungkan itu. Makanya kita perlu sikap hati yang bersyukur. Ya. Dan bukan hanya itu, salib itu sudah jelas bukti kasihnya yang terbesar. Dan kebangkitan itu bukti kemenangan yang terbesar. Ya, makanya orang yang betul-betul mengerti salib akan tidak mudah mengeluh. Dan orang yang mengerti kebangkitan, dia tidak akan putus asa. Haleluya. Amin. Nah, jadi sikap hidup bersyukur berarti memandang salib dengan rendah hati dan kebangkitan dengan iman. Karena salib, sadarlah kita itu ada pengampunan. Karena kebangkitan dan pengharapan, makalah hidup kita ini selalu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Nah, itu dia. Hidup dalam sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus. Ya, sekarang saudara lihat, kenapa ini penting? Karena bagi saya itu begini. Dasar kebenaran ini penting. Karena saya lihat begini, gereja, dalam gereja itu, kalau esensinya hilang tentang penjangkauan dan pemuritan, maaf kata, gereja bisa jumlahnya banyak tapi jadi klub komunitas. Bisa klub kafe, klub sport di dalam, dan klub sekedar rame-rame. Saya pernah dari satu gereja, jumlahnya banyak anak-anak muda, begitu selesai khotbah, begitu ada di tempat parkir, semua anak muda, Fev. Saya telepon gembalanya, kerahkan kamu punya ketua-ketua komsel. Di situ perlu dijangkau. Karena kalau enggak, esensinya hilang. Kita tertipu dengan jumlah. Setan tidak tertakrek dan tertakut dengan jumlah. Setan takut dengan bilangan-bilangan yang dimuridkan, yang mengerti arti salib untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi salib bagi saya itu bukan ketakutan, pemurnian. Salib itu kemenangan. Maka istilah saya, salib itu sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Saudara diberkati, berbagilah. Saudara dipulihkan, berbagilah. Saudara hidup dalam keharmonisan keluarga, berbagilah. Itu penjangkauan. Dan perlu saudara pemuritan sesama. Kalau itu ada, saya percaya iman kita walaupun dalam pemurnian tetap kita berkobar-kobar. Haleluya. Amin.
Kalau sudah bicara salib saya tahu mukanya kecut semua ya. Kalau bicara pemurnian, ingat terlalu kecil kalau kita bicara cuma berkat-berkat, dapat duit, perusahaan diberkati gini. Justru hidup ini sebenarnya bukan itu. Waktu tentangan datang, siapa saudara, siapa dan apa yang tinggal dalam hidup saudara, itu yang menentukan. Ya, makanya kita lihat ada orang 2 tahun kemarin diberkati, senang-senang. Puji Tuhan, aku mengalami lawatan Tuhan. Tapi waktu tiba-tiba usaha bangkrut, aduh pusing saya. Yaitu artinya kita lebih punya hubungan dengan obat-obat secara kimia. Supaya sakit pusing hilang, sakit mah hilang. Tapi kita lupa Tuhan kita adalah jalan, kebenaran dan hidup. Semua dia sudah selesaikan di kayu salib. Dia bangkit, saudara punya jawaban. Pintu masa depan saudara cerah, terbuka lebar untuk Tuhan dipermuliakan. Kebenaran yang berikut, ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, dibilang harus berduka cita dan oleh berbagai pencobaan. Pemurnian nih, kebenaran di sini kita harus bersuka cita. Menjalani proses dalam sekolah Tuhan. Haleluya. Karena apa? Setiap badai yang kita hadapi, percayalah itu pelajaran. Dan setiap ujian itu adalah guru. Haleluya. Badai, pelajaran, ujian, guru. Setiap pengalaman adalah didikan. Dan setiap kesukaran adalah untuk mengembang kita, bukan menghancurkan. Makanya pemurnian itu sama seperti ujian. Kalau saudara lihat ujian tengah semester, ujian apa aja, itu kalau saudara ujian itu untuk mendapatkan nilai. Setuju? Tapi pemurnian dalam sekolah Tuhan, proses itu untuk mengubah nilai kehidupan. Makanya kita di-upgrade. Banyak orang suka naik level, tapi tidak mau dibentuk, diproses. Banyak orang aku suka dipimpin Tuhan, tapi tidak mau ikut tuntunannya. Alkitab aja tidak pernah dibaca. Aku rindu ikut pemuritan, aku ikut ke seminar. Dari dulu pindah-pindah gereja satu ke satu, ikut pelajaran sana, tetap kelas kalau orang Ambon bilang rokodok. Rokodok bahasa Ambon itu taman kanak-kanak. Tidak pernah naik tingkat. Tapi maunya naik tingkat, tapi tidak suka diproses. Tuhan tidak buat itu. Dia tidak buat tentang hal tanpa proses. Haleluya. Amin. Ini yang kita lihat. Makanya dibilang, kita harus bersuka cita menjalani proses sekolah Tuhan. Karena gini, hidup di muka bumi ini jelas pasti banyak ujian. Setuju? Setuju? Kalau tidak suka banyak ujian, berarti saudara cuma suka banyak cucian. Banyak cucian itu laundry. Itu pun tetap ada ujian. Tadinya punya usaha laundry kiloan, mau naik yang premium, ada ujiannya. Kita dengan Tuhan itu sama. Dan tidak pernah selesai, itulah dalam pemurnian. Ya. Dan lebih lagi saudara perlu tahu bahwa pemurnian dalam sekolah Tuhan, proses ini tidak untuk merusak, tapi untuk menghasilkan kemurnian yang bernilai kekal. Itu dia. Dan lebih lagi, tujuan daripada pemurnian sebagai proses itu pemangkasan demi menghasilkan buah berlipat ganda. Berbuah banyak dan tetap. Makanya mari segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, saudara bisa tolak. Tapi ingat,
Semua ujian atau pemurnian dan proses tidak bisa kita hindari. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Haleluya. Bagian dari apa? Perjalanan hidup. Nah, makanya seringkali saya lihat banyak orang suka mengalami apa? Hadirat Tuhan. Ya, kalau tanya, "Mom, gue ingin mengalami hadirat." Tidak salah. Tapi tidak banyak yang mau dalam proses pembentukan dalam sekolah Tuhan. Kalau kita tidak mau, tidak mungkin. Amin. Itu tidak mungkin. Dan percayalah, saudara tidak diciptakan untuk dihancurkan. Tapi diciptakan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Menjatakan itu kepada banyak orang untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Jadi memang di gereja ini tidak ada salib. Dulu ada orang ribut. Kok gereja kok tidak ada salib? Seperti bukan gereja. Salib itu bukan atribut. Kita yang harus masuk dalam sekolah itu. Amin. Haleluya. Itu yang kita lihat. Dan itu pasti kita akan mengalami terus. Supaya kita makin lihat janji Tuhan itu terwujud. Baik. Kita akan lihat kebenaran yang berikut dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang tadi kita perlu latih, yang berikut di ayat 8 ini, percaya dan mengasihi tanpa melihat. Jadi keyakinan kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan bukan karena mengetahui janji Tuhan, bukan. Tapi karena percaya akan janji itu dan kasih melakukannya. Percaya janji itu sederhana. Kita bisa lewati 1 detik hidup di hari ini, itu berkat Tuhan. Amin. Kalau kita lewati 1 menit hidup di hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa lewat lagi 1 jam di hari ini, itu adalah perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita bisa hidup selesai 1 hari ini, itu bukti kasih Tuhan. Jadi jelas dia tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara. Dia tetap menyertai saudara sekalipun di tengah-tengah api pemurnian. Makanya kenapa kita berdoa? Supaya kita memperoleh kekuatan. Kenapa kita harus bersabar? Supaya kita menjadi orang yang bijak. Mendengar firman, baca dan hidupi. Haleluya. Dan kenapa kita harus bergembira? Supaya saudara dan saya tetap sehat, roh bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat dan makmur. Dan kenapa kita harus bersyukur? Supaya hidup kita tenang, tetap dalam Tuhan. Jadi itu ada goal-goalnya yang perlu dilatih tentang percaya dan mengasihi tanpa melihat. Nah, seringkali saya perlu ulang lagi ini. Saya ulangi lagi ini. Saya seringkali pakai ilustrasi ini. Wifi aja saudara tidak pernah lihat signalnya. Pegang juga tidak bisa, sentuh juga tidak. Betul? Tapi saudara percaya bahwa di ruangan ini ada wifi. Yang percaya lambaikan tangan. Saudara punya hotspot, itu kan pakai wifi. Apakah percaya ada wifi bisa nikmati wifi-nya? Tidak. Perlu tahu username-nya dan password-nya. Username misalnya RCK, password-nya 1234. Sudah percaya, sudah tahu, apa bisa nikmati? Enggak juga, perlu connect. Setelah connect, percaya dan tahu, baru bisa nikmati. Yesus juga ada di mana-mana. Dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Dia adalah jawaban ada dalam saudara. Dia sumber berkat ada dalam saudara. Dia sumber kesembuhan ada dalam, segalanya ada dalam saudara. Saudara percaya itu? Bisa nikmati? Enggak, perlu tahu username-nya. Username dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, passwordnya firman. Waktu saudara percaya dan tahu username dan
Username dan password perlu connect. Apa yang katakan password, hidupi, ambil putusan. Saudara menikmati perjanjiannya yang tak berkeputusan, ya dan amin, untuk nama Dia dipermuliakan. Itu dia. Ini untuk kita apa? Berlatih. Nah, sama. Dalam hidup saya, seperti ini sekarang, 72 tahun. Belum punya anak. Kami hidup berdua. Dengan anak-anak yang bina, yang kami tahu satu waktu pasti akan tinggalkan kami. Waktu pengutusan. Sampai mereka mau bersama kami, belum tentu. Pasti. People can change. Itu saya harus belajar. Nah kalau sekarang ini, saya lihat banyak jemaat saya, kasihan ya Pak Franky belum punya anak. Terus nanti kalau tua, siapa yang ngurus dia? Saya aja ndak pusing, dia yang pusing. Karena saya percaya firman Tuhan, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang menggendongmu. Saya kalau pergi ke rumah duka, saya lihat orang meninggal. Saya belajar di situ. Orang meninggal ndak pernah repot kan? Dia ndak pernah minta sepatu apa, jas apa. Yang repot itu kan orang yang hidup. Jadi kalau kita mati betul berbahagia, berharga dan bernilai. Karena itu kata password kita, firman Tuhan. Jadi yang makin tua jangan bingung lah. Takut gimana nanti. Apalagi perang Irak-Iran. Mau tabung apa? Mas, tahu angkat barbel 4 kilo aja sudah tidak kuat. Punya mas 20 tambah sakit saraf. Artinya bukan tidak boleh nabung. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia jaminan yang pasti. Saya tidak larang saudara tabung-tabung ya. Saya tidak larang saudara punya properti yang banyak. Tapi punya pengertian yang benar. Amin. Saya selalu bilang istri saya, sayang sudah cukup pikir hidupmu dengan Tuhan. Sampai kamu tahu memulai dalam kebenaran. Mati dalam Tuhan. Itulah saya. Ya. Jadi tidak berambisi dan bernafsu, tapi percaya dan mengasihi tanpa melihat. Ya. Dan kalau percaya dan mengasihi tanpa melihat, itu adalah jalan menuju kita kepada kedewasaan rohani. Mau dewasa rohani, berbuah banyak, tetap harus kita praktek ini. Nah, makanya iman itu yang membuat kita tetap percaya. Sekalipun kita tidak melihat, karena itu firman. Tapi kasih membuat kita tetap tinggal saat belum mengerti. Haleluya. Haleluya. Sama saya teringat juga waktu saya lockdown di Papua, ini tiba muncul. Itu bayangin penduduk Bali urus mau keluar dari Papua mesti lapor kepada pemerintah setempat. Itu waktu itu saudara lihat orang antre itu begitu panjang. Saya berpikir, saya makan, saya harus sediakan. Sampai di situ bisa-bisa habis makanannya mau bikin apa kita. Saya siapin, makan sudah breakfast waktu pagi sudah, siap makan waktu siang. Tapi karena antre begitu panjang, lapar sudah saya, makanan di waktu siang saya habisin. Tapi ada pesan sponsor, jangan Bapak sentuh minuman, makanan di atas pesawat. Ini musim begitu mengerikan tentang penyebaran virus. Oh ya, mikir juga saya, bukan anda mikir saudara. Sungguh, waktu dibagi makanan itu, saya mulai isi teka-teki. Tahu saudara? Waduh, kalau saya tidak makan lapar bisa mati. Lapar mati karena tidak makan. Tapi kalau saya makan terus ada virus, mati karena COVID. Saya sebut dalam nama Yesus, aku makan dan aku percaya perlindungan Tuhan. Buktinya masih hidup sampai hari ini. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Jadi kita harus latih percaya dan mengasihi itu bukan karena melihat. Suara dunia bilang apa? Sudahlah, suara firman jauh lebih kuat. Makanya saudara harus tahu tujuan saudara mewujudkan gambar Tuhan. Tujuan saudara harus berbicara lebih kuat daripada rintangan saudara. Tujuan kita mewujudkan gambar Tuhan. Nilai saudara harus lebih kuat berbicara daripada sistem dunia.
Kita ini bernilai, berharga, biji mata Tuhan. Kita ini identitas kita, hebat, anak Tuhan. Haleluya. Amin. Itu percaya dan mengasihi tanpa apa? Melihat. Jadi hal-hal ini harus dilalui. Tidak mungkin. Ya. Dan Tuhan itu tidak pernah membuat saudara kecewa. Ya makanya kita perlu tahu. Kalau kita mengerti ini, percaya dan mengasihi tanpa melihat, kita tahu. Payung itu dibuat bukan untuk memberhentikan hujan. Tapi payung itu dibuat untuk mencegah kita dari derasnya air hujan. Betul? Betul? Sama halnya hidup dalam Tuhan tidak berarti tidak punya masalah. Masalah tetap berganti. Tapi waktu masalah itu datang, Dia tetap bersama kita, melindungi kita. Dan kita akan tenang dan kuat karena Dia adalah pelindung yang ajaib. Itu Dia. Amin. Kalau kita mengerti ini, mari percaya dan mengasihi tanpa apa? Melihat. Jadi lucu kan, kalau saudara pelayan Tuhan, ada orang yang ambil pelayanan saudara, tersinggung. Apa jadinya? Kecewa. Di mana-mana kita pergi tidak dihargai, bingung kita. Ingat, Yesus menghargai kita sempurna. Haleluya. Dia bayar lunas hutang-hutang saudara. Ingin dimiliki dan memiliki. Tidak ada suami, saudara, istri, orang tua juga tidak. Kecuali kasih Bapa Surgawi yang bisa kita dimiliki dan memiliki dari yang sempurna. Ingin merasa mampu? Tidak mungkin. Makin berumur fisik makin menurun. Yang mampu cuma Roh Kudus. Nah kalau kita punya hubungan yang dekat seperti ini. Kita percaya bukan karena melihat. Kita be strong. Dan kita tahu punya tujuan hidup. Haleluya. Amin. Nah kita lihat penatua kita nih. Bu Christine. Umurnya sekarang boleh saya sebut angka ya? Boleh. 82 tahun. Saya perlu belajar banyak 10 tahun dari mereka. Karena saya baru 72. Itu yang saya belajar. Soal fisik mereka, roh, jiwa. Ini ada begini, kok bisa? Kita ambil, kita latih. Haleluya. Ini ada kekurangan-kekurangan, kita ambil supaya kita jaga. Tidak ada lagi terulang kekurangan itu. Nah itu tujuan saudara hidup penatua di tempat ini sama. Saudara belajar lihat apa yang mereka menjadi nilai, menjadi bermanfaat bagi saudara. Saudara meneruskan generasi berikut yang jauh lebih baik supaya hari lepas hari pesta kerajaan Allah tetap berketerusan. Itu tujuannya. Dan yang terakhir 9-12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu sekarang ya sudah, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dari 4 ayat ini, saya punya pengertian begini, mengutamakan manusia batin daripada manusia jasmani atau lahiriah. Nah kalau bicara tentang manusia jasmani, itu bagian diri kita yang kelihatan secara fisik. Kadang-kadang daging juga ikut di situ. Sistem dunia juga ikut di situ. Bahasa gaulnya tuh dari luar.
Ya, tapi kalau manusia batin itu bagian dalam, yaitu roh, hati, pikiran yang diperbarui Tuhan. Bahasa gaulnya itu inner me. Itu dia manusia batin. Itu lebih penting. Bukan berarti jasmani tidak penting. Itu harus kita ngerti. Ya, makanya kita perlu mengerti di sini bahwa kita perlu rawat secara tubuh, secara fisik. Perlu rawat dengan disiplin. Silakan. Tapi ingat, kita harus pelihara manusia batin kita juga dengan doa dan mempraktekkan kasih. Itu jauh. Kenapa? Karena jasmani itu menopang kehidupan cuma sementara. Semua kita pasti mati. Haleluya. Tapi manusia batin kita menentukan kehidupan kekal kita. Itu yang harus kita tahu. Kamu mau obati apapun dengan cara apapun, tetap ada waktunya pasti selesai kita. Haleluya. Mau pelihara dengan olahraga, pola makan yang baik, yang sehat, apa saja ada batasnya. Otot manusia aja makin menurun setiap tahun. Makanya dia bilang perlu latih dengan beban. Tapi tidak buat bahwa ototmu makin bertumbuh. Tambah mengurangi untuk pengurangan itu. Nafasmu boleh kamu latih dengan berenang. Supaya punya paru-paru kapasitas lebih besar. Tapi tetap ada batasnya. Jantungmu semua. Tapi manusia batin. Itulah yang menjamin pada tujuan kita ke hidup yang kekal. Haleluya. Makanya perlu berimbang. Jangan kelewatan. Ya, coba kita lihat. Waktu COVID ibu-ibu tidak pernah bilang perawatanku mahal. Semua bilang kita cari matahari supaya kita jalan sehat. Betul enggak? Sekarang ini suruh jalan. Jangan-jangan perawatan gua mahal. Enggak ada di sini maksudnya. Di ruangan ini enggak ada. Tapi nanti kita akan nyesal. Bahwa itu perlu jasmani kita. Tapi yang terpenting manusia batin kita. Haleluya. Amin. Kalau kita tidak ngerti, kita rugi besar. Ya. Makanya jasmani itu menopang cuma hidup sementara. Sedangkan batin menentukan kehidupan kekal. Ya. Punya minyak wangi merek apapun. Disemprot di badan atau di baju. Tidak pernah tahan 1 tahun. Haleluya. Ada batasnya selesai. Tapi wangi-wangi kerajaan Allah, Raja yang keluar dari hidup saudara. Sampai mati pun dia tersebar menjadi sejarah yang bercerita. Ini orang hidup dalam Tuhan. Hidup seperti Tuhan yang mewarnai bumi ini. Bumi ini kenal Yesus melalui hidupnya. Karena Tuhan tetap menaungi dia berkobar melalui hidupnya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu dia. Jadi jelas mengutamakan manusia batin daripada manusia apa? Lahiriah. Dan tubuh terlihat oleh mata. Tapi manusia menentukan arah hidup. Itu manusia batin. Nah, makanya janganlah kita cuma membangun fisik kita yang kuat. Tapi bangunlah hati yang teguh. Haleluya. Jadi kita akan bahagia, itu upah. Hidup bahagia itu makanya perlu apa? Sederhanakanlah kebutuhan lahiriamu dan perbaikilah batinmu. Baru kita akan lihat. Kita nikmati upah itu sekalipun dimurnikan. Kita tetap dalam perlindungan. Sadrak, Mesak, Abednego berada dalam tengah-tengah perapian. Tuhan dah angkat apinya, Tuhan dah madamkan apinya. Di tengah-tengah api Tuhan hadir. Sudah lihat apa yang terjadi? Dia bisa keluar dari perapian itu. Sebelumnya dia bilang, seandainya Tuhan tidak melepaskan, aku tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Patung yang didirikan dari Nebukadnezar. Karena apa? Dia fokus bukan kepada keajaiban, tapi dia fokus pada sumber keajaiban. Hari ini sama. Haleluya. Dengan kita buat begitu, Sadrak, Mesak naik pangkat memimpin di Babel. Hari ini promosi Tuhan
tetap disediakan bagi saudara. Jadi pemurnian apapun terjadi, percayalah, bukan menghancurkan, untuk menaikkan level, saudara akan nikmati pesta yang lebih meriah di hari-hari selanjutnya. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara di minggu yang terakhir ini, bahwa iman yang bertumbuh, terus bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan, hidup dalam sikap syukur, dan ada berita apa? Suara Tuhan, kok keras banget? Hidup dalam sikap syukur atas salib dan kebangkitan Kristus, bersuka cita menjalani proses sekolah Tuhan, percaya dan mengasihi tanpa melihat, mengutamakan manusia batin daripada manusia jasmani. God bless you and your family abundantly. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kami bersyukur kasih-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu berlimpah. Kami mencintai-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kami memuliakan-Mu. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah pintu. Engkaulah roti hidup. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Sembah Dia, angkat suaramu. Sikiriaramore, siribiniamo. Mari sembah Dia dalam bahasa Kalbudi. Sikinaradore dodo. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami muliakan Kau. Kami agungkan Kau. Hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Mempersonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi ku mau bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Angkat roti tangan kananmu. Kamu bernilai. Kamu adalah bilangan yang dikasihi. Bilangan yang selalu dibelai, dipeluk, bahkan digendong sampai masa putih rambutmu. Tuhan, roti di tangan kanan ini kami percaya sudah diberkati. Sudah juga dinyatakan hal-hal keajaiban untuk kebutuhan kami. Dan hari ini apa yang ada di tangan saudara? Dia katakan, setiap kali kamu makan, ingatlah akan Aku. Yaitu tadi, belajar bersyukur, sikap bersyukur kepada salib dan kebangkitan. Dengan kata kunci, percaya. Seperti tadi dijelaskan, tidak usah ragu lagi, Tuhan pasti buat yang terbaik. Percaya saudara, roti tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan.
Makanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Tangan kanan kita adalah gelas plastik kecil berisi anggur. Kita imani ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Percayakah saudara, cawan perjanjian baru ini yang dimeterai oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari bersyukur pada Dia, berterima kasih dalam doa saudara. Apa yang saudara nikmati, Tuhan aku percaya apa yang mereka nyatakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mulia. Terima kasih. Mari beri waktu saudara berseru pada Dia. Apa yang saudara mau katakan, apa yang saudara dengar, apa yang saudara ngalami. Tuhan dalam kurung waktu yang singkat ini, satu patah aja mereka ucapkan, Tuhan Maha mengerti dan tahu. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bahkan kami percaya Yesaya 65 ayat 24. Sebelum kami memanggil, Tuhan sudah menjawab. Ketika kami sedang berbicara, Tuhan sudah mendengar. Nah, aku percaya itu. Terima kasih. Dan serangkaian acara selanjutnya tetap kami libatkan Tuhan. Supaya semua yang dibuat itu hanya memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, kami terima semua itu dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah di KU2 ini. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Setiap apa yang engkau kerjakan, engkau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan Tuhan jadikan engkau di kepala bukan di ekor. Tuhan melindungi engkau selalu di dalam setiap kehidupan kami. Langkah-langkah kehidupanmu selalu Tuhan sertai. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.